5 tokoh Alkitab yang berpoligami. Siapa saja itu? Kita akan simak, seru sepertinya. Tapi jangan lupa untuk follow, ya, klik subscribe di sini. Dan jangan lupa untuk like, kasih tombol jempol, supaya lebih semangat lagi kita nih ya. Dan jangan lupa untuk memberi pendapat Anda. Anda bisa tulis di dalam kolom komen tentang kira-kiranya apa yang ada di dalam pikiran Anda. Dan jangan lupa share juga supaya yang lain juga diberi info atau diberkati dengan tayangan berikut ini. Baik, tanpa lama-lama kita akan saksikan, simak yang satu ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak tokoh Alkitab yang mengambil lebih dari satu istri atau gundik, seperti Lameh, ya, keturunan Kain, Abraham, Daud, dan masih banyak lagi. Beberapa di antara tokoh-tokoh tersebut bahkan merupakan tokoh terkemuka. Dan hingga saat ini kisah hidupnya banyak digunakan dalam pengajaran Kristen. Namun di sinilah kita dapat mensyukuri bahwa Alkitab mencatat tidak hanya perilaku terpuji, namun juga kesalahan tokoh-tokoh tersebut, sehingga darinya dapat kita petik pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan kita dan pertumbuhan iman kita. Nah, di dalam pembahasan yang kali ini kita akan fokus pada 5 tokoh terkemuka dalam Alkitab yang melakukan poligami dan dampaknya dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah Abraham yang mengambil siapa? Hagar dan Sarah. Sebelum Sarah, istri Abraham, melahirkan Ishak, Tuhan telah berjanji bahwa ia akan memberikan keturunan bagi Abraham. Namun bertahun-tahun berlalu tanpa adanya tanda-tanda pengenapan janji tersebut. Sarah yang telah dikatakan mandul, ya, Anda bisa baca dalam Kejadian 11 ayat 30, mungkin semakin lama semakin tidak percaya kepada janji Tuhan. Ia pun akhirnya menyuruh Abraham untuk memperistri Hagar, hamba Sarah, agar Sarah dapat mendapat seorang anak melalui Hagar. Nah, Hagar pun kemudian mengandung sedangkan Sarah masih tetap mandul. Hal ini menyebabkan Hagar, ya, memandang rendah terhadap Sarah, sehingga Sarah mengadu pada Abram dan meminta Abram tanggung jawab. Jika kita renungkan penghinaan yang dialami Sarah dari Hagar, sebenarnya itu adalah akibat dari inisiatifnya dia sendiri. Namun anehnya ia meminta Abram bertanggung jawab atas hal tersebut. Abraham, ya, kemudian memberi izin Sarah untuk melakukan terhadap Hagar apa yang baik dah menurut Sarah. Atas izin tersebut, Sarah kemudian menindas Hagar sehingga Hagar melarikan diri. Tapi Tuhan menyuruh Hagar kembali dan menjanjikan bahwa Hagar akan punya keturunan yang tidak terhitung banyaknya. Namun anak yang dikandungnya kelak akan menjadi anak yang mendatangkan pertengkaran di sekitarnya dia. Dari kisah Abram dan Sarah atau serta Hagar, kita dapat melihat bahwa poligami, walaupun terkesan diawali dengan niat baik, ya, agar Sarah dapat anak, agar janji Tuhan dapat dipenuhi, namun pada akhirnya mendatangkan sakit hati bagi banyak pihak. Sarah direndahkan oleh Hagar. Hagar ditindas oleh Sarah. Anak Hagar yang tidak terlibat pun sudah ditentukan untuk memiliki sifat yang tidak baik. Abram sebagai kepala keluarga juga hanya dapat mengalihkan otoritas kepada Sarah untuk melakukan apa yang Sarah inginkan terhadap Hagar. Akibat ketidakpercayaan Sarah pada janji Tuhan, ini dia, upaya pencapaian akan rancangan Tuhan yang terbaik itu pun menjadi terganggu. Nah, yang kedua di sini adalah Yakub. Siapa dia? Lea dan Rahel. Setelah lari dari rumah, Yakub tinggal dan bekerja pada Laban, sanak saudara Abraham. Sebagai upahnya, Yakub meminta agar ia diizinkan untuk menikahi Rahel, anak perempuan Laban yang lebih muda dan cantik, serta ia bekerja 7 tahun pada Laban. Laban menyetujui permintaan itu, namun ternyata pada hari Laban harus menepati janji pada Yakub, ia menipu Yakub dan menikahkan Yakub pada Lea, kakaknya Rahel ini. Dan Yakub bersedia untuk bekerja 7 tahun lagi pada Laban sebelum akhirnya ia dapat memperistri Rahel. Hal yang terjadi kemudian tidak terlalu berbeda dengan pengalaman Sarah. Rahel iri kepada kakaknya karena ia sendiri mandul, sedangkan Lea sudah melahirkan 4 anak bagi Yakub. Nah, Alkitab mencatat bahwa Lea bersyukur
karena anak yang didapatnya merupakan penghiburan karena suaminya, Yakub ini. Nah, Yakub itu lebih mencintai Rahel daripada Lea. Dengan kelahiran anak-anaknya, ia pun berharap agar Yakub kemudian lebih dapat mengasihi Lea. Sementara itu Rahel menuntut agar Yakub dapat memberi anak, sehingga Yakub marah karena ia sendiri bukan Tuhan dan ia tidak dapat melakukan hal itu. Kisah Rahel dan Lea itu masih terus berlanjut ya. Baik Rahel ataupun Lea melahirkan anak-anak, namun iri hati mereka terhadap satu sama yang lain tetap tidak surut. Dari kehidupan pernikahan Yakub, Rahel dan Lea, kita dapat memetik pelajaran bahwa walaupun tidak ada penindasan seperti kasus Sarah dan Hagar, poligami juga dapat menyebabkan iri hati karena satu pihak tidak mendapatkan apa yang dimiliki pihak yang lain. Elkana sekarang. Siapa dia? Hana dan Penina. Ini dia. Hana itu adalah ibu dari Samuel. Nabi yang mengurapi Daud sebagai Raja Israel. Namun di balik kisah Nabi Samuel dapat kita jumpai kisah kecemburuan dan sakit hati yang disebabkan oleh adanya poligami. Suami Hana, Elkana, memiliki istri lain yang bernama Penina. Hana tidak memiliki anak selama bertahun-tahun, sedangkan Penina telah melahirkan anak-anak bagi Elkana. Penina pun sengaja menyakiti hati Hana sampai Hana seringkali menangis dan tidak mau makan. Anda lihat, dalam hal ini lagi-lagi kita temukan adanya penderitaan yang diakibatkan oleh praktik poligami. Terlepas dari adanya kesengajaan atau tidak dalam penyebab sakit hati tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa poligami menimbulkan masalah yang mengganggu kerukunan dalam pernikahan. Berikutnya sekarang siapa? Daud. Nah ini bagaimana ini? Banyak istri ya, masih ngerebut istrinya orang lain lagi ini ya. Raja Daud dalam Alkitab dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Namun sebagai manusia, Daud tetaplah memiliki kekurangan dan dapat berdosa di hadapan Tuhan. Salah satu kesalahan Daud yang tercatat dalam Bible adalah ketika selagi ia tidak ikut berperang namun bersantai di istananya, dia melihat seorang wanita yang sedang mandi. Setelah Daud mengetahui bahwa itu adalah Batsheba, wanita itu ya telah bersuami, Daud tidak langsung menyesal. Namun justru membuat direncanakan agar suaminya meninggal di medan perang. Nah, perbuatan Daud ini jelas tidak menunjukkan kasih, padahal kasih merupakan salah satu prinsip dasar dalam pernikahan Kristen. Alkitab mencatat bahwa Daud tetap mendapatkan kasih di mata Tuhan, terlebih karena Daud mau menerima teguran Tuhan melalui Nabi Nathan. Namun akibat perbuatan Daud tersebut, keluarga Daud di kemudian hari tidak terlepas dari pembunuhan dan perebutan tahta dari anak-anaknya dia sendiri. Nah, sudah bisa melihat hasilnya seperti apa? Yang terakhir sekarang Salomo. Ini dia. Salomo banyak istri. Nah, akibatnya nyembah dewa lain ini. Raja Salomo dikenal dengan hikmat dan kekayaannya yang luar biasa. Sayangnya, ia juga dikenal dengan jumlah istri dan gundiknya yang sangat banyak. Anda bisa membaca dalam 11 ya, dalam Raja-Raja pasal 11 ya, dan ayat 3 itu, Salomo tidak mematuhi perintah Tuhan untuk tidak bergaul dengan perempuan-perempuan yang menyembah ilah-ilah lain. Sebaliknya, Salomo memperistri mereka dan pada akhirnya turut menyembah dewa-dewi yang disembah oleh istri-istrinya. Akibatnya Tuhan berjanji bahwa kerajaan Salomo akan terpecah-pecah pada masa pemerintahan anaknya. Walaupun Tuhan berjanji akan tetap meninggalkan satu suku untuk tetap menjadi bagian dari kerajaan turunan Salomo, Tuhan melakukannya karena Tuhan tetap setia pada janjinya terhadap Daud untuk mengokohkan kerajaannya. Jadi dari pembahasan yang baru saja kita simak mengenai tokoh Alkitab yang berpoligami, dari kisah mereka kita dapat melihat bahwa pada dasarnya Tuhan tidak menghendaki umat Kristen untuk berpoligami. Akibat poligami, banyak penderitaan yang harus dialami keluarga dari tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan. Namun jika kita pelajari lebih lanjut mengenai hidup mereka dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, kita dapat bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan pengharapan selama kita tetap bersandar kepadanya. Karena itu, marilah kita terus berpegang kepada firman Tuhan,
seperti yang telah tertulis di dalam Bible untuk membawa kita semua memiliki masa depan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Yesus Mesias, bless you.